Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Rokfinta Pratiwi. Saya mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjawab soal ujian semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Soal pertama, kita melakukan pengujian statistik deskriptif pada statistik deskriptif. Caranya, jadi ini datanya udah saya masukin. Jenis kelamin itu kita transform menjadi angka, menjadi numerik. Kita langsung ke value jenis kelamin, karena tadi jenis kelamin diganti. Value nya satu, labelnya pria, 2 wanita. Klik OK. Ini kita udah diganti. Sekarang kita mau menguji diagram batang. Caranya klik graph, klik legacy dialogs, klik bar charts-nya yang simple, data in chart R-nya summaries for groups of cases, klik define. Jadi ini kan ada jenis kelaminnya kita masukin ke kategori eksis. Terus klik OK. Nah, di sini udah terlihat bahwa pria itu ada 8 sampel dan wanita itu ada 7 sampel. Kita lanjut pengujian pie chart. Caranya klik graphs, legacy dialogs, klik pie, data in chart R-nya summaries for groups of cases, klik define. Sama tadi jenis kelamin, kita masukin ke define/by. Kita klik OK. Ini outputnya, bisa kita lihat bahwa lingkaran ini lebih banyak pria dibanding wanita. Kita lanjut ke uji data histogram. Caranya klik graphs, legacy dialogs, klik histogram. Terus ini kan kalau histogram itu menggunakan variabel yang jenis datanya tersebar secara acak. Saya mau masukin gaji, masukin ke variabel, klik OK. Nah, ini datanya. Di sini gaji yang 160.000 itu ada 2 sampel, yang 200.000 itu ada 8 sampel. Sekarang kita mau menguji statistik deskriptif. Caranya klik analyze, deskriptif statistik, klik deskriptif. Nah, ini tadi kan di sini ada jenis kelamin, usia, gaji. Nah, itu kita masukin aja ke variabel. Terus klik option. Terus kita klik main sama sum. Ini juga standard deviation, variance sama range-nya kita klik aja. Display ordernya variable list, klik continue, klik OK. Nah, ini datanya. Ini valid, ada 15 sampel. Untuk jenis kelamin rata-ratanya 1, minimumnya 1, maksimumnya 2. Terus usia rata-rata 17, untuk yang muda 22, yang paling tua 39. Gaji juga yang rata-ratanya 85.000, dengan gaji yang terkecil 160.000, yang terbesar 245. Nah, sekarang kita mau menguji frekuensi. Jadi kita mau melihat presentasi data respon dari data tersebut gitu. Caranya klik analyze, klik deskriptif statistik, klik frequency. Kita masukin semua variabel kecuali nama. Kita klik OK. Nah, di sini valid ya, teman-teman. Di sini valid, ada 15 sampel semua. Missingnya 0 untuk jenis kelamin.
ada 8, untuk pria 8 sampel, wanita ada 7, persennya 50, pria 53,3, wanita 46,7. Untuk usia yang muda 22 ada 2 sampel dengan persen 13,3. Terus yang paling tua 39 dengan sampel 1, persennya 6,7. Untuk gaji paling kecil 160.000 dengan frekuensi 1, persennya 6,7. Begitu juga yang paling besar 245.000, sampelnya ada 1, persennya 6,7. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2 atau soal 2. Kita akan melakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer. Nah, di sini saya udah masukin data primernya ke SPSS. Di sini ada B1, B01 sampai B06 itu X1, yaitu kemandirian belajar. Terus M01 sampai M05 itu X2, motivasi berprestasi. Terus di sini ada W01 sampai W07 itu prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Nah, kita mau menguji data kuesioner primernya. Caranya klik analyze, terus klik scale, terus kita klik reliability analysis. Nah, di sini kita masukin B01 sampai B06 kita blok, kita masukin ke items. Terus kita klik statistik. Nah, ini descriptive for ini descriptive for-nya itu kita klik scale if item delete, kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini udah terlihat outputnya. Nah, selanjutnya kita mau menguji yang X2-nya. Tadi kan X1. Caranya sama, klik analyze, klik scale, reliability. Ini kita keluarin dulu. Terus sekarang M1 sampai M05 kita masukin ke items, kita klik statistik. Ini udah, continue, OK. Udah keluar juga. Sekarang kita ke variabel Y, scale reliability analysis. Nah, ini W kita blok. Ini udah ya pasti. Oke. Nah, ini udah semua outputnya. Jadi semuanya itu valid. Ini mana nih? Ini total responnya 171. Terus pada reliability statistik nilai Cronbach alpha-nya itu kan lebih dari 0,6. Sini ada 0,778. Artinya data reliable itu
lebih besar ya, berarti dia tuh valid gitu loh. Nah terus untuk data X, item total statistik, yang X yang ini, sorry nih yang X ini, korek item total correlationnya ini lebih dari 0,3 semua, berarti datanya valid. Begitu juga variabel X2, tadi X1 ini X2, dia lebih juga dari 0,3. Terus variabel Y nya juga lebih dari 0,3, berarti data tersebut itu valid. Nah sekarang kita mau melanjutkan soal nomor 3. Kita akan melakukan pengujian asumsi klasik data primer, uji normalitas pada data kuesioner primer. Kita langsung ke data SPSS. Di sini udah aku masukin datanya. Sini udah ada total B, dari total B sama total W, tinggal total M. Itu caranya kita klik transform, compute variable, ini target variabel kita tulis total M gede semua dan tanpa spasi. Terus function groupnya kita klik all, function and special variablesnya kita klik sum, kita masukin sini kan. Nah ini kita hapus, ulang ini all sum. Nah ini kan kayak gini, terus ini kita hapus, kita masukin data M01 sini, koma M02, koma M03, koma M04, koma M05. Kita klik OK. Nah ini udah ada. Nah ini udah ada totalnya, nih kita pindahin. Salah. Nah udah, terus kita ke variable view. Total M nya kita ganti, labelnya kita ganti. Tadi X2 itu kan motivasi berprestasi. Dah. Sekarang kita mau menguji normalitasnya dengan cara klik analyze, klik regression, terus klik linear, untuk dependennya itu kita masukin ini ya, prestasi praktikum. Nah untuk independennya kita masukin kemandirian belajar sama motivasi berprestasi. Terus kita klik plot, klik histogram, and sama normal probability plot. Klik continue, klik ini kita save nya. Ini yang di residualsnya kita unstandardize, kita klik continue, kita klik OK. Nah kita lanjut
ke pengujian one sample KS dulu ya teman-teman. Itu caranya klik analyze, terus non parametric test, legacy dialogs. Ini ada one sample KS. Terus ini masukin tadi yang unstandardized ke test variable list. Tes distribusinya normal, klik OK. Nah di sini kita lihat histogramnya atau diagram batangnya itu masuk ke dalam garis semua ya, dan terlihat kasat mata itu normal. Jadi kalau bentuk kayak gini itu normal, kalau misalnya batang ada di dalam garis itu tuh normal. Nah terus selanjutnya ada PP plot. Kita bisa lihat PP plot ini dinyatakan normal karena bisa kita lihat dengan kasat mata tuh hampir lurus dari garis diagonalnya kan. Nih yang ininya tuh hampir mengikuti garis diagonalnya kayak gini, berarti dia dinyatakan normal. Nah dari data ini untuk histogram sama PP plot ini mungkin belum akurat atau belum terpercaya ya. Nah kita kan tadi udah menguji one sample KS. Tadi kita analisis statistiknya kan dapat 0,074. Nah untuk pengujian jika nilai sigtotal lebih besar dari 0,05 maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Jadi bisa dinyatakan bahwa data ini dalam pengujian normalitas itu normal. Nah untuk selanjutnya soal nomor 4, kita akan melakukan pengujian one sample t-test. Test value-nya 55. Pengujian hipotesis H0, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. HA sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Maka hipotesis yang terbukti adalah, nah kita langsung ke SPSS nya aja. Ini datanya udah saya ambil. Kita langsung ke pengujian one sample t-test nya dengan cara klik analyze, terus compare means, terus one sample t-test. Ini berat badan kita masukin, test value nya tadi 55, kita klik OK. Nah di sini berat badan tadi kan ada 10 sampel dengan rata-rata 5, standard deviation-nya 7,37, standar error min-nya 2,333, jadi min-nya 59,00. Terus untuk T hitungnya 1,714, degree of freedom-nya 9, sigtotal-nya itu 0,121, mean difference-nya 4,0, lower-nya min 1,28, upper-nya 9,28. Nah kan antara min dengan test value, min-nya 59,00 sedangkan test value-nya 55. Ini tuh berbeda, tapi masih dianggap mendekati gitu. Nah selanjutnya kita mengambil keputusan. Tadi kan sigtotalnya itu kan 0,121,
maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 itu sama dengan nilai 55 kg. Selanjutnya kita akan coba dengan T hitung dan T tabel. Kan degree of freedom. Nah, di sini kan T hitungnya kan ada 1,714. Degree freedomnya kan 9. Jadi itu ada rumus T tabelnya itu alfa dibagi 2. Nah, alfanya itu kan 0,05, berarti dibagi 2 jadi 0,025. Berarti kita ke T tabelnya. Tadi kan degree of freedomnya itu kan 9. Nah, tadi alfanya 0,025. Berarti hasilnya 2,26216. Jadi keputusannya bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC sama dengan nilai acuan, yaitu sebesar 55 kg. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal 4 yang B, yaitu lakukan pengujian two sample t-test independent t-test. Pengujian hipotesis di mana H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 atau kelas B. HA di mana kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 atau kelas B. Maka hipotesis yang terbukti adalah, nah ini udah saya masukin datanya. Sini ada variabel kelompok dan nilai. Sebelumnya kita mau transform kelompok dulu karena ini masih string ya, belum numerik. Transform record into some variable kelompok hold any value. Tadi tidak menggunakan Excel. Kita kasih 1. Sini menggunakan Excel, new value-nya 2. Oke. Udah. Terus ini kita ganti jadi numerik. Klik OK. Value-nya juga jangan lupa kita ganti di 1. Excel add 2 guna Excel. Oke, nah sekarang kita mau menguji independent simple t-testnya. Caranya klik analyze, klik compare means, klik independent sample t-test. Nah, untuk kelompok kita masukin ke grouping variabel, untuk nilai kita masukin ke test variabel. Kelompok
Define grup 1, grup 2, continue, klik OK. Nah, ini outputnya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi ada 15 kan sampelnya. Terus mainnya lebih besar menggunakan Excel, yaitu 88,60, sedangkan tidak menggunakan Excel 82,27. Nah, kita lihat independent sample testnya. Ini F-nya 0,310, signifikasinya 0,582. Tabelnya hitungnya min 2,416, degree of freedomnya 28, sig totalnya 0,022. Nah, tadi kan seperti biasa rumusnya itu alfa dibagi 2, berarti 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Berarti kita cari di tabelnya. Tadi kan 28, alfanya tadi 0,025, berarti hasilnya itu 2,04841. Berarti dinyatakan HA diterima dan H0 ditolak. Ini HA diterima dan H0 ditolak, berarti kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Gitu. Nah, selanjutnya soal nomor 4 yang C. Kita akan melakukan pengujian two sample t-test atau paired t-test. Pengujian hipotesisnya itu H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. HA-nya sama dengan ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Nah, kita langsung ke SPSS-nya aja. Salah. Ini datanya sudah saya masukin, ada berat sebelum tadi minum obat dan berat sesudah. Kita mau menguji paired t-testnya dengan cara klik analyze, terus compare mean, paired sample t-test. Masuk berat sebelum itu kita masukin ke variabel 1. Salah. Ini kita masukin. Nah, variabel 2 nya kita masukin berat sesudah. Terus kita klik OK. Nah, di sini mana nih? Paired sampel statistiknya mainnya lebih besar berat sebelum ya. Ada 66,81. Sedangkan berat sesudahnya 61,94. Untuk di tabel paired samples correlation menunjukkan korelasi hubungan antara berat sebelum dan berat sesudah. Signifikasinya 0,00,
lebih kecil dari probabilitasnya 0,05 ya. Nah, karena nilai sigtotalnya itu 0, nih sigtotalnya 0,000, maka artinya lebih kecil daripada 0,05. Artinya itu H0 ditolak dan HA diterima. H0 ditolak dan HA diterima, berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil hipotesisnya. Tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Terus kita mau menguji menggunakan T-tabel, yaitu menggunakan rumus alfa dibagi 2. Dan alfa 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Dalam tabel ini degree freedom itu kan 15. Berarti kita langsung ke tabelnya. Tadi kan alfanya 0,025, terus degree of freedomnya 15, berarti hasilnya 2,13145. Tadi kan T hitungnya itu 6,442 ya, berarti T tabel itu lebih kecil daripada T hitung, seperti itu. Nah, selanjutnya soal nomor 4 yang D, kita akan melakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Pengujian hipotesisnya itu H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, peminum obat Y, dan obat Z adalah sama. Sedangkan HA sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Kita langsung ke SPSS-nya. Nah, ini kan kelompok pasiennya itu masih string. Kita mau jadi numerik, kita transform dulu. Record into variables. Kelompok pasien. Old and use. Obat X kita kasih 1. Obat Y kita kasih 2. Obat Z kita kasih value 3. Add, continue. Oke. Nah, variabel kita ganti ini jadi numerik. Valuesnya juga kita ganti. Tadi 1 kan obat X, 2 obat Y, 3 obat Z. Oke. Nah, kita langsung uji ANOVA-nya. Caranya klik analyze, compare means, kita klik one way ANOVA. Nah, untuk tekanan darah kita masukin ke dependent list, kelompok pasien kita masukin ke faktor. Di sini kan ada kontras, post hoc, option, bootstrap. Kita klik option. Nah, kita klik descriptive sama homogeneity of variant test. Kita continue. Nah, kita juga pengen ke post hoc-nya. Kita klik Bonferroni sama 2K. Significance levelnya kan 0,05. Berarti kita klik continue. Terus kita klik OK. Nah, sini kan ada
tabel deskriptif, dimana tadi total semuanya itu ada 21, masing-masing obat itu ada 7, obat X 7, obat Y 7, obat Z 7. Untuk rata-rata obat X, peminum obat X itu ada 125 dengan minimum 110 dan maksimum 140. Obat T juga rata-rata 125 dengan minimum 105, maksimum 140. Nah ini kan kalau obat X sama obat T itu kan sama. Nah kalau obat Z rata-ratanya itu 152,14 dengan minimumnya 130 dan maksimumnya 175. Nah, di sini selanjutnya ada tabel test of homogeneity of variance. Tekanan darah di sini ada Levin statistik 0,352 dan degree of freedom satunya 2, degree of freedom 2-nya 18. Di sini ada nilai signifikannya 0,708. Nah, kan berarti dia lebih besar daripada 0,05. Berarti data ini tuh sama gitu. Maksudnya mempunyai varians yang sama. Nah, berarti data test of homogeneity of variance ini sudah memenuhi syarat untuk pengujian ANOVA. Nah, sekarang lanjut ke ANOVA-nya. Nah, di tabel ANOVA ini ada sum of squares between group Z 3438,095, degree of freedom itu 2 mean square. Di sini ada F hitungnya 10,005, signifikannya 0,001. Nah kan kalau kemarin itu kan T hitung ya, kalau sekarang itu F hitung. Jadi jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. F tabel sama dengan, ada rumusnya, F tabel sama dengan degree of freedom pembilang atau N1 ini dibagi degree of freedom penyebut N2 ini. Oh ya, untuk signifikannya itu kan 0,001, berarti dia itu lebih kecil daripada 0,05, berarti yang artinya HO diterima dan HA ditolak. Maaf, kebalik, maksudnya H0 ditolak dan HA diterima. Nah, berarti rata-rata tekanan darah orang, kita bisa lihat sini, HA diterima berarti rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Nah, berarti kita langsung cek ke F tabelnya aja. Nah, tadi kan N1-nya itu 2 dan N2-nya itu 18 ya. Nih. Nah, berarti F tabelnya itu 3,55. Nah, tadi kan untuk F hitungnya itu kan 10,005, berarti F tabel itu lebih kecil daripada F hitung. Dan bisa disimpulkan bahwa HA itu diterima dan H0 ditolak. Nah, selanjutnya post hoc test multiple comparison. Di sini ada, tadi kan kita pilih tuh KHSD sama Bonferroni kan. Nah, jadi tuh kita tuh di sini pengen membandingkan gitu. Jadi post hoc itu digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Nih, jadi antara
obat X dan obat Y itu kan gak ada tanda bintangnya, berarti tuh dia gak ada bedanya gitu. Sedangkan obat X kepada obat Z itu ada bintangnya min 27,143, berarti dia ada perbedaannya. Begitu juga dengan obat Y kepada obat X, tidak ada bintangnya, berarti dia tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan obat Y kepada obat Z ada bintang, berarti dia ada perbedaan yang signifikan. Obat Z kepada obat X ini ada perbedaan yang signifikan, obat Z kepada obat Y ada perbedaan yang signifikan. Begitu juga Bonferroni, sama seperti itu. Nah, sekarang kita ke tabel homogeneous subsets tekanan darah. Jadi sini ada kalau subset for alpha sama dengan 0,05. Sini ada kolom 1 sama kolom 2. Nah, di sini tuh ada peminum obat X, obat Y dan obat Z. Di kolom pertama di sini ada 125,00, itu baris peminum obat X dan Y. Nah, di kan dia sama, berarti tuh artinya tuh dia nggak ada perbedaan yang signifikan. Nah, sedangkan obat Z dia kan di kolom 2 nih, terus nilainya juga 152,14. Nah, berarti pasien peminum obat Z itu mempunyai perbedaan yang signifikan kepada peminum obat X dan peminum obat Y. Seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.